Selamat datang di Instagram Live-nya Sinfonia Music School yang ketiga, yang membahas tentang suara sumbang. Gimana sih cara ngelatihnya ya Kak ya? Jadi kita bakal ngebahas kiat-kiat kayak gimana cara ngelatih untuk suaranya yang suka sumbang atau suka fals ya. Nah, kali ini ngebahas berarti tentang vokal ya. Yang sebelumnya itu ngebahasnya tentang, yang pertama itu tentang drum. Pematerinya itu Kak Iwan. Terus dibantu Kak Tiur ya sebagai hostnya. Terus yang kedua itu tentang kuliah di luar negeri. Nah, untuk teman-teman yang mau kuliah di luar negeri nanti bisa lihat Instagram live yang sebelumnya tuh, apa aja yang harus disiapin buat kuliah di luar negeri. Nah, itu dengan pematerinya Kak Vira ya. Kak Vira sama hostnya tuh Kak Giri. Untuk yang drum juga, gimana sih drum tuh nanti ngapain aja ya? Nah, bisa dilihat juga ya Kak ya di Instagram live sebelumnya. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tadi temanya suara sumbang, gimana sih cara ngelatihnya. Oke. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu kali ya sama Kak Hilda ya. Kak Hilda, halo, apa kabar Kak? Baik. Apa kabar? Baik. Oke. Sekarang kalau Kak Hilda jadi guru vokal di Sinfonia udah dari tahun berapa sih atau udah berapa lama ya Kak? Tahun ya. Aku lupa deh, antara 2009 apa 2010. Udah lama juga ya Kak? Iya. Iya. Selain ngajar, sekarang kesibukannya apa aja nih Kak? Ngajar, kalau selain ngajar di Sinfonia sih aku ada ngajar di salah satu international school di Bandung. Terus ya udah itu doang sih. Terus kesibukan jadi IRT. Ibu rumah tangga ya Kak? Oh iya. Udah sih itu aja. Udah ya. Jadi ngajar vokal sama di sekolah ya, sama ya sekaligus jadi ibu rumah tangga. Oke. Nah, sekarang kita mungkin bisa langsung aja ya Kak. Setelah tadi udah kenalan dikit sama Kak Hilda, kita langsung ngebahas aja tentang suara sumbang. Nah, kira-kira nih suara sumbang ini bisa dilatih nggak sih Kak? Yang suka-suka falas nih? Bisa Kak? Sih, bisa. Menurut aku bisa banget. Kalau based on pengalaman aku, suara sumbang itu sangat bisa dilatih. Terutama sangat bisa dilatih. Orangnya tekun. Oke. Tetap harus dengan latihan yang giat ya Kak berarti? Ya, itu sih kunci nomor 1 sih, belajar apapun yang pasti harus tekun aja. Iya. Oke. Terus kalau misalnya fals nih, kadang-kadang kan suka mungkin ada orang yang ngerasa kalau nyanyi gitu bisa sadar, oh ini kayaknya fals deh. Nah, terus dia mungkin benerin pelan-pelan. Nah, tapi ada juga mungkin ada orang yang kayak nyanyi padahal itu tuh fals tapi dia nggak sadar. Nah, kalau itu gimana tuh Kak? Nah iya, emang orang tuh terbagi untuk soal musikalitas, orang tuh terbagi jadi 2 ya. Ada emang yang kayak gue bilang, orang yang mungkin dia ada yang misalnya orang yang ada yang talented, ada yang enggak, itu udah dari sananya ya. Tapi ada semua itu kayak soal sumbang bisa dibenerin itu nomor 1-nya tuh adalah orang tuh harus punya awareness dulu gitu loh. Jadi whether dia pinter nyanyi atau enggak, at least dia tuh bisa mendengar suara gitu. Maksudnya bisa mendengar suara tuh gimana? Bisa dengar bahwa oh aku tuh nyanyi nadanya udah bener deh kayak gitu. Oh aku nyanyi tuh, aku tahu nyanyi itu harusnya nadanya begini, tapi aku nyanyinya tuh begitu. Nah berarti dia udah punya kesadaran. Nah itu tuh nomor 1 dari semua, awareness akan suara. Karena yang sangat sulit untuk, ini aku being realistic aja ya, yang sangat sulit untuk dirubah adalah orang yang nggak punya awareness sama suara itu gitu. Jadi
nggak tahu, dia nggak bisa bedain apakah suara itu teh sumbang atau tidak, atau suara itu nadanya udah benar atau enggak gitu. Itu yang nomor satu sih yang paling. Oh, kayak jadi nomor satu, yang penting harus sadar dulu nih ya, punya kesadaran dikit. Ini kita bunyinya udah benar belum ya? Atau mungkin kayak kalau orang yang belum benar, nah kalau orang yang belum sadar, kalau orang yang belum sadar akan bunyi itu, kira-kira tapi masih bisa dilatih nggak, Kak? Selama awareness akan si bunyi itu ada ya, maksudnya orangnya punya awareness akan itu, bisa banget dibetulin, mau cepet mau lambat tuh bisa. Oke. Jadi mungkin bisa, tapi dengan tetap usahanya berarti mungkin lebih keras ya, Kak, dari yang udah punya kesadaran itu sendiri. Iya, sebenarnya sih semua orang rata-rata ya, yang orang aku temui itu mostly kayak 90% tuh punya kesadaran akan bunyi kok gitu. Soal dia atau enggak emang beda-beda ya tiap orang gitu. Tapi selama punya kesadaran bahwa dia tuh tahu gitu, oh aku tahu nadanya yang benar ini, tapi aku tidak bisa melakukan. Nah berarti kan dia udah punya kesadaran itu, udah berarti itu sebenarnya udah akan bisa dituntun gitu, bisa dilatih. Bisa dilatih. Tentunya kalau untuk latihannya sendiri, bisa latihan mandiri atau kira-kira harus sama orang yang lebih expert atau ada tutor dan sebagainya, Kak? Kalau mau latihan mandiri bisa aja. Adalah kayak tips-tips atau kiat-kiat gitu untuk yang latihan mandiri itu ada. Tapi kalau memang sudah sampai di titik tertentu, lalu kayaknya aku emang butuh bantuan deh gitu ya, segera cari tutor aja kayak gitu. Itu akan lebih mungkin juga akan lebih cepat. Terus ada yang ada yang juga untuk bantu si orang tersebut untuk menyadarkan bahwa hey, ini sudah benar loh, kamu sudah di jalan udah benar deh cara nyanyinya, atau ini masih salah. Kadang-kadang kan ada orang yang latihan mandiri itu udah misalnya kan banyak nih tutorial juga ya di luar ya, di YouTube atau di Instagram atau di TikTok kayak gitu. Dia udah melakukan tapi dia sendiri kayak nggak yakin. Nah kalau sudah mulai tidak yakin, memang ada baiknya cari tutor. Tapi kalau mau latihan dulu sendiri, nyoba-nyoba sendiri, bisa banget. Berarti bisa banget ya kalau masih mau bisa coba latihan sendiri. Sekarang udah banyak banget tuh kayak tips-tipsnya di TikTok, di YouTube ya. Nah, tinggal usaha dari masing-masing orangnya itu lagi ya. Nah, terus kalau untuk tutornya berarti mungkin ada orang yang kurang percaya diri, ini bener atau salah ya. Nah, itu bisa dibantu lagi sama yang lebih expert kali ya, atau tutornya itu. Ya, bener banget. Oke. Sip. Nah, sekarang mungkin aku mau nanya nih. Kita masuk ya ke pembahasan nih. Gimana cara ngelatih suara supaya meminimalisir sumbang itulah ya. Nah, sebelum nyanyi, kan ini tentang nyanyi ya, Kak. Sebelum nyanyi, apa ada persiapan yang harus disiapin nggak sih, Kak? Oh, kalau sebelum nyanyi sih normalnya ya pemanasan dulu sih. Gitu. Oh, pemanasan. Nah, terus kira-kira kalau pemanasan yang bisa dilakuin dengan simple, efektif, dan mungkin bisa di mana aja mungkin ya pemanasannya, bisa dilakuin sendiri, kira-kira bisa kasih contohnya nggak sih, kayak apa aja pemanasannya dikit gitu, Kak? Nah, kalau ditanya pemanasan, apa sih yang dipanasin gitu kan? Iya, pemanasin. Ini panasin itu vocal cord. Si vocal cord tuh pita suara gitu. Jadi pita suara kita yang dipanasin nih. Biasa tuh paling kerasa kalau orang sudah lama nggak nyanyi, atau misalnya paling gampang bangun tidur. Ketika kita tidur itu kan semuanya istirahat ya, organ tubuh kita termasuk si pita suara. Nah itu kerasa banget tuh kalau pagi-pagi ya, suka kayak bangun tapi kayak gitu, kayak serak-serak. Nah itu karena belum panas, jadi harus dipanasin dulu. Nah, tapi memang baiknya sebelum nyanyi kapanpun pemanasan dulu. Nah, pemanasan itu contoh yang paling gampang ya, itu tuh lip
thrilling, apa ya istilahnya, kayaknya aku sebutnya lip thrilling gitu karena dia kayak gini nih. Gitu. Getar-getar bibir gitu ya? Iya, jadi kayak yang ya. Nah, itu tuh gitu aja terus, itu tuh melatih si vocal cord kita jadi apa ya? Dia kan mau ngomong kayak ada yang bergerak walaupun tidak bernada ya, belum berdinadain gitu. Itu terus gitu. Terus nanti misalnya masuk dinadain, misalnya yang gampang do re mi re do, nadanya gitu. Jadi kayak gitu. Itu bisa. Lalu yang kedua, pemanasan yang efektif juga adalah humming. Humming itu bersenandung. Jadi kita bisa lakukan kapan aja, mau sambil beres-beres, mau sambil kalau di rumah sambil cuci-cuci, sambil nyiapin makan, sambil apa, bisa banget humming sambil mandi pun bisa. Banyak kan yang suka nyanyi di kamar mandi. Nah, humming itu bisa banget dilakukan kapan aja. Dan humming itu pun manasin si vocal cord sih, gitu. Jadi humming tuh kayak gitu. Nggak usah terlalu kasih effort terlalu banyak, cukup nyanyi kayak nah kalau humming terus kayak kerasa kayak gatel-gatel, kayak bergetar di bibir, nah berarti itu udah benar. Oh gitu ya. Intinya nggak usah kasih kayak terlalu biasa aja, nggak usah heboh-heboh ya. Iya, relax gitu kayak nah itu pemanasan yang paling gampang deh. Jadi nggak butuh alat kok. Pemanasan yang gampang dan bisa dilakuin kapan aja, di mana aja ya. Jadi nggak usah terlalu nggak usah effort banget gitu atau gimana atau gitu. Jadi kayak santai gitu aja ya Kak. Sambil ya kayak tadi Kak Hilda sambil ngelakuin aktivitas lain juga itu ngebantu si pita suara kita jadi panas, jadi relax juga ya Kak. Iya, karena memang nyanyi pada dasarnya sebenarnya relax. Jadi nyambung nanti soal kenapa harus relax supaya tidak sumbang, itu harus relax sebenarnya. Jadi harus relax dulu, jangan terlalu ngotot banget dulu ya Kak. Yang penting yang penting panas aja dulu, relax gitu. Kayak. Iya. Oke, terus nah kalau biasanya kan kalau sumbang itu berhubungan sama si stabil nggak nih nadanya, kayak goyang nggak nih nadanya. Nah, cara ngelatih buat kalau nyanyi nada kita terus stabil gitu, gimana sih Kak? Jadi nggak banyak goyang-goyang gitu. Nah, kalau pertama ya soal sumbang dulu. Kenapa sih orang suaranya tuh bisa sumbang gitu ya? Salah satu yang orang suka nggak sadar adalah overpower. Jadi kasih kayak nggak relax. Jadi dia kayak ngoyo gitu loh, kalau orang Jawa bilang apa ya, ngotot gitu. Nah itu sumbang jadinya. Misalnya contoh agak gampang ya, happy birthday to you ya. Happy birthday to you. Coba kalau misalnya ngoyo, happy birthday to you. Nah udah turun aja lagi. Sumbang tuh biasanya turun atau ketinggian. Relax aja, malah jadi benar. Kalau cenderung turun ya. Nah itu tuh yang suka menyebabkan sumbang, nomor satu. Kedua, kalau soal stabil, kita itu memang perlu nafasnya sih yang dibenerin, cara nafasnya. Cara nafasnya. Nafas pakai apa sih? Kalau menurut yang Gumi tahu, kalau nyanyi tuh katanya harus nafas pakai apa coba? Biasanya sih suka banyak orang bilang tuh nafas perut. Nah, tapi aku bingung tuh, berarti nafas perut tuh pakai otot-otot diafragma gitu ya Kak? Atau gimana? Pakai otot diafragma. Jadi kalau nafas kenapa? Kalau nafas dada itu gimana Kak? Sebenarnya dua-duanya ya, si nafas dada, nafas pakai otot perut tuh tanpa kita sadari kita tuh melakukan dua hal itu. Memang kalau pakai nafas orang tuh kebanyakan gini nih kalau nyanyi ya. Satu, ketika kita buka mulut,
itu kan masuk tuh lewat ini ya, lewat mulut ya. Itu teh si udara tuh bikin kering tenggorokan. Kita tuh cepet banget batuk abis itu. Kan nggak mau ya kita tuh batuk di tengah-tengah nyanyi. Nah, terus napas pakai dada itu kekurangannya adalah dia lebih pendek. Gitu. Pendek durasinya daripada napas pakai otot perut. Nah, soal stabil jelas lebih stabil napas pakai otot perut gitu. Nah ini nih, aku kasih contoh ya napas pakai otot perut ya, karena beberapa orang tuh nanya aku kayak, aku nggak kebayang deh kan napas pakai otot perut tuh kayak gimana sih, kayak apa sih yang harus dilakukan gitu. Nah aku tuh punya perumpamaan kalau napas pakai perut itu kayak mompa balon. Balon tuh kecil gitu kan, terus kalau kita pompa makin gede kan. Nah itu yang terjadi ketika kita menghirup napas melalui hidung, tapi napasnya itu pakai diafragma. Contoh ya, kelihatan nggak ya? Ini contoh nafas perut ya, Kak? Kak Gumi kalau mau praktekin juga boleh, jadi biar sama-sama kerasa. Teman-teman juga kalau mau praktekin, sambil praktekin. Iya, boleh. Yang mau praktekin di rumah. Nah, ini ya, perut. Ini ya kalau dari samping kelihatan nih. Ini kan perut aku segini ya. Terus kita napas pakai hidung. Maksudnya kita inhale-nya dari hidung. Nah, ketika aku inhale dari hidung kayak gini nih. Lihat si perutnya deh. Nah, ini tuh isi udara doang nih. Terus ketika kita exhale, kita buang napas, itu jadi lebih gini nih. Justru lebih kempes. Jadi kita napas lagi ya. 1, 2, 3, napas dari hidung. Nah, keisi kan kayak balon. Kemudian kita buang napas dari mulut. Nah, kayak gitu kira-kira kalau napas. Napas pakai diafragma tuh kayak gitu. Jadi metafornya kayak mompa balon deh. Jadi dia makin diisi udara makin gede. Nah, terus kalau masih bingung kayak gimana sih ngerasain nafas dari perut, kok aku tetap nafasnya pakai gini ya, tetap pakai dada gitu. Terus yang kelihatan juga pundaknya naik. Nah, cara yang paling gampang ngerasain adalah kita tidur telentang nih. Kita tidur telentang, lalu kita rasakan, kita sadari ketika kita tidur telentang, kita tuh nafas kayak gimana sih? Organ apa aja sih yang bergerak ketika kita bernafas? Apakah kita nafas terus jadi kita gini? Kayak orang enggak kayak kan? Bengek gitu. Enggak kan? Enggak bengek kan? Coba pada saat kita telentang, kalau mau sambil praktekin juga boleh telentang. Terus kita diam, kita sadari otot apa aja yang bekerja. Maksudnya ketika kita nafas, pegang perutnya coba. Pasti si perutnya naik turun. Berarti ternyata tanpa sadar kita itu bernafas tuh sebenarnya juga pakai diafragma, tapi tanpa sadar. Coba aja lagi tidur. Kalau Gumi lagi tidur, terus perutnya ada yang neken gitu, berasa kayak gitu nggak sih? Nah, karena kita tuh nafas sebenarnya pakai otot perut juga gitu, tanpa sadar. Nah, kayak gimana sih cara menyadari itu? Pelan-pelan tidur telentang, pegang perutnya, terus kan napas, pasti dia naik turun si perut tuh. Nah, terus rasain organ apa aja sih yang bergerak. Oh, si perut ini, pinggang aku jadi agak sedikit mengembang ya. Berarti ternyata si otot perut tuh emang ada di sekeliling sini kan, bisa sampai ngembang. Lalu sambil dirasakan, kayak gini nih, perut lo nih maju mundur gitu, napas gitu kan, buang, terus kan kayak lebih kempes, sambil pelan-pelan duduk, terus sambil pelan-pelan berdiri. Nah, kalau udah punya kesadaran, napasnya kayak gini, pasti sambil berdiri juga akan lebih gampang. Tapi itu memang perlu waktu sih, maksud aku perlu waktu untuk menyadarinya itu aja. In one moment itu butuh waktu gitu. Ada kok muridku yang sampai 30 menit dia laporan, Kak, aku akhirnya menyadari gimana napas pakai diafragma. Aku harus diam sampai 30 menit bahkan baru kayak, gini ya rasanya ya gitu. Nah, kalau udah mulai bisa gitu, berarti sambil kita nyanyi berdiri udah mulai bisa mempraktekkan gitu.
Karena ternyata untuk mempraktekkan si napas pakai perut tuh kadang-kadang masih bingung gitu caranya. Gitu ya Kak. Yang so far udah pernah dicobain ke beberapa orang, tiduran telentang dan pegang perutnya dan sadari ketika napasnya itu. Gitu ya Kak. Jadi kalau nafas perut itu tadi ada 2 ya. Pertama kayak ibaratin balon ya Kak. Jadi kalau inhale itu kalau tarik nafas kayak balon ditiup ya. Balon ditiup. Kalau buang nafasnya malah kempes. Nah, itu yang terjadi kalau kita pakai nafas perut. Kita juga waktu tarik nafas ngembang, waktu buang nafas kempes. Itu yang pertama ya tadi Kak. Terus yang kedua tadi bisa sambil tidur telentang ya berarti. Tidur telentang sambil kita pegang perutnya nih, rasain ya organ-organ yang bekerja. Tuh. Ya. Oke, jadi itu tapi kayaknya cara napasnya pertama untuk menstabilkan ketika nyanyi. Kalau nafas dada juga kerasa mungkin dadanya ya yang naik, bukannya perutnya yang naik berarti gitu ya Kak? Sebenarnya pada saat kita lagi tiduran juga ya, si dada itu emang bekerja gitu loh. Saat tetap kok, karena kan emang udara kan lewat situ gitu. Tapi memang ketika nyanyi yang dimaksimalkan itu ketika napas ya si perutnya, maksudnya kenapa gimana ya ngomongnya? Ketika nyanyi juga sebenarnya pasti ya namanya udara pasti lewat sini. Tapi ibaratnya jangan ini yang digedein gitu. Si otot perut yang digedein gitu. Ini yang diingat-ingat gitu. Si otot perut bukan hanya yang diingat-ingat gitu. Itu maksudnya. Iya. Ya, jadi lebih fokus aja sama perut kita ya berarti. Kalau mau melatih nafas perut dan perlu waktu juga ya Kak sebenarnya ya. Iya, emang gitu nggak bisa buru-buru. Nah, berarti nyambung lagi ya, berarti karena nafas perut itu tadi bisa lebih panjang daripada nafas dada ya Kak. Nah, dan lebih stabil. Otomatis lebih stabil ya. Jadi bisa membuat suara jadi nggak gampang goyang juga ya Kak ya. Iya, karena kita nahannya di situ gitu. Ngomongin soal nahannya tuh maksudnya gini. Jadi kita nyanyi misalnya la 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 gitu ya. Kalau nggak pakai si ini otot perut la satu dia kayak nggak punya power. Terus dia bisa la 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 kayak ngegeol gitu loh. Kalau orang sudah ngomong ngegeol. Nah, tapi kalau kita pakai otot perut tuh lebih bisa megang notnya. Terus maksudnya gimana sih pakai otot perutnya? Nah, ini yang selalu jadi pertanyaan. Jadi ketika kita nyanyi kita perlu ngerasain ada momen di mana si otot perut itu kayak ngeden. Kayak ngeden ke belakang. Kalau kita ngeden ke belakang, kita kan kayak itu tuh kalau dipegang si perut kita, si otot perut kalau kita pegang dia tuh keras kayak ini nih. Tangan. Nih kalau kita pegang tangan keras kan. Nah, rasanya tuh si perut gitu. Jadi bukan nyoy lemak ke perut. Tapi kalau pas lagi ditekan gitu langsung tek gitu loh. Nah, itu berarti otot perut tuh lagi mengencang, tapi pada saat nyanyi kita lagi tek gitu, itu tuh lebih kepegang aja gitu si not tuh. Makanya bisa lebih stabil. Lebih stabil, nafas lebih panjang ya, bikin nggak gampang goyang ya nadanya. Iya. Oke, jadi kedua tips yang tadi tuh, yang untuk nafas perut tuh bisa mungkin teman-teman bisa coba ikut dilatih ya, nggak usah heboh-heboh ya Kak. Kayak kalau mau coba iseng-iseng boleh sambil tidur, sambil pegang perutnya nih udah sambil dirasain ya organ-organnya ini udah kerasa belum gitu ya. Sama kayak yang tadi kayak ibarat balon itu ya Kak. Iya. Oke. Nah, terus tadi kan tentang pernafasan ya, pemanasan udah, terus pernafasan udah, terus nah tentang nada yang untuk membuat nada nggak goyang juga berhubungan ya pasti sama pernafasan tadi. Nah, sekarang kalau cara supaya kita ngeluarin suara lebih proper gitu,
kan beda tuh kayak suara nyanyi sama suara kita ngomong tuh Kak. Oh iya, Nah, itu gimana maksudnya proper tuh proper kayak maksudnya melodious gitu, maksudnya nggak sumbang maksudnya. Ya. Oh sama gini. Kalau kalau orang ngomong biasanya kan kayak kita gini ya. Nah aku tuh suka menemukan gitu ya orang nyanyi tapi emang kayak ngomong terus kayak yang bilangin kamu itu orang suara sumbang deh. Tapi ternyata setelah aku dengar enggak. Ternyata setelah aku dengar tuh ada nadanya. Cuman biasanya dia itu nggak pede. Jadi misalnya nyanyi gini nih. Balonku ada 5. Itu ada nadanya kan. Karena dia nggak pede. Balonku ada 5. 1 suaranya kecil. Kedua jadi kayak ngomong ya nggak sih kayak balonku ada. Tapi kalau didengar-dengar sebenarnya ada nadanya. Jadi persoalan itu lebih ke kalau orang ada yang kayak ngomong didengerin dulu bener-bener kalau dia emang ternyata ada nadanya berarti itu persoalan tidak confidence aja sih gitu. Tapi kalau beneran gak ada nada karena emang sumbang ternyata false gitu kayak balonku ada 5. Nah gitu ya. Nah itu atau misalnya yang kayak tadi aku bilang pokoknya sumbang itu biasanya karena over effort gitu loh, overpower, terlalu tidak dikontrol gitu. Jadi lumayan keluarin aja nadanya. Balonku ada 5, nah gitu. Nah denger nggak? Iya. Balonku ada 5, nah itu kan lebih dikontrol. Jadi ngontrol suara pun perlu dan kayak gimana sih Kak biar nggak overpower gitu? Relax aja. Makanya it's all about relax. Balik lagi ya. Relax aja. Coba kalau rasain deh. Coba kalau misalnya kita lagi ngapain, terus kita lagi sambil bersenandung. Kadang-kadang kita tuh bahkan notnya tuh bener, tapi ya kita nggak sadar memang lagi sambil ngapain ya nggak sih. Dan yang paling kerasa tuh kayak misalnya kita nyanyi nada tinggi nih. Nah itu biasanya ya. Orang tuh kayak kakak aku tuh nggak nyampe gitu lagi les nih ya aku nggak nyampe nada tingginya padahal kalau lagi dia bersenandung nyampe. Nah, berarti itu kan persoalan relax gitu. Terus ada tapi memang yang nggak nyampe udah dilatih tuh nggak nyampe. Nah ada dua hal sih gitu. Satu, either emang lagunya ketinggian untuk range-nya orang itu, atau satu lagi adalah dia nggak pakai support yang tepat. Support tuh ya tadi itu penggunaan otot perut itu dia nggak pakai, dia main kayak main langsung tembak nadanya tapi nggak ada fondasinya gitu. Jadi contohnya misalnya gitu itu kan agak tinggi kan yang atasnya. Kalau misalnya dia cuman dia hilang kan karena nggak pakai support. Yang kedua aku barusan. Tapi kalau yang pertama aku pakai support tuh ya ketika kita harus relax. Kayak anggap aja kita lagi ngapain, terus biasanya kalau kita relax tanpa sadar, kalau untuk nada tinggi ya, itu tuh suara kepala kita tuh keluar dengan sendirinya gitu loh. Karena banyak kayak orang nyebutnya falset ya, tapi sebenarnya falsetto mirip tapi masih berbeda dengan head voice. Jadi untuk nada tinggi tuh head voice itu sebenarnya ada dari sananya, naturally ada dari sananya. Hanya untuk mencapai head voice itu perlu support aja gitu loh supaya lebih berpower juga dan lebih notnya lebih kepegang gitu. Jadi paling gampang sih ngasih contohnya tuh suara tinggi sih gitu. Tapi sebenarnya pemakaian support itu berlaku untuk nada-nada yang rendah juga gitu. Nggak cuma yang tinggi doang. Gitu. Jadi emang berarti semuanya ya berhubungan ya dan balik lagi si awalnya pernafasannya, supportnya ya kayak untuk mencapai nada-nada tertentu. Nah kalau misalnya itu kan nada tinggi, jadi tadi kuncinya relax ya, relax. Terus kayak pakai ancang-ancang kali, kayak apa nada tinggi kan nggak bisa kayak kayak gitu, kayak ada apa ancang-ancang. Nah kayak gitu kali ya Kak, kayak apa menuju ke not itunya tuh.
Iya, ya Mungkin ancang-ancangnya ya pakai si support perut itu. Jadi pada saat kita kayak slightly sebelum nada tinggi itu kita langsung kayak tarik napas dan langsung menggembungkan si perut itu dan langsung langsung ngeden gitu. Jadi sama nada tinggi nah gitu. Nih, tangan di sini nah langsung gitu. Saya kalau misalnya aku cuman kayak nggak pakai nyampe sih ke botol tapi ya nggak ada power, terus kadang nggak keluar suara, nah gitu. Itu tuh apa ya, semua tuh related gitu. Soal sumbangnya sendiri tuh juga related sama yang kayak gitu. Jadi kalau sudah melakukan hal-hal tersebut tuh harusnya terbantu gitu loh si soal sumbangnya itu gitu. Oke. Ya, jadi itu tadi soal kita gimana capai nada tinggi ya Kak. Nah, tapi kalau misalnya kita udah nih mau coba nyanyi nada tinggi, tapi emang gak nyampe terus, itu gimana ya Kak? Iya, yang tadi itu aku bilang antara kita bisa cek sih gitu orang ini tuh range suaranya tuh sampai segimana gitu. Jadi memang ada yang karena range-nya tuh sampai segini, tapi range lagunya tuh di sini lebih tinggi, yang nggak akan nyampe gitu. Tapi kalau kita cek and then dia tuh cuman misalnya range-nya ternyata dia segini. Terus si tinggi lagunya tuh ada di sebelah sini. Ini aku kayak ngegambarin piano ya. Ada di sebelah sini. Berarti tuh mungkin masih bisa sedikit dilatih-latih karena jaraknya tuh deket banget gitu sama si note yang pengen dicapai. Tapi tetap harus dilihat lagi. Ada yang memang emang itu udah limitnya ya. Berarti ya udah nyanyinya nada dasarnya diturunin gitu. Jadi kadang orang sumbang itu belum tentu dia itu bener-bener sumbang karena nggak bisa denger nada ya apa yang dinyanyiin, tapi bisa jadi dia tuh nyanyi nada yang bener tapi beda nada dasar. It happens gitu. Range-nya itu ya. Tapi kalau menurut Kak Hilda, dari kan banyak ya range tuh kayak ada sopran, ada alto, tenor bass kayak gitu kan. Di dalam range itu ada kastanya nggak sih, kayak kalau sopran tuh kayaknya lebih keren deh, soalnya bisa tinggi-tinggi gitu daripada alto, atau gimana Kak? Enggak sih, kita tidak pernah mengkastakan, dan menurut aku masing-masing bukan warna suara ya warna suara dan range itu punya keunikan masing-masing dan keindahan masing-masing gitu loh. Jadi kayak bukan berarti nada tinggi itu akan selalu lebih agung gitu, enggak gitu. Karena banyak banget kita para sopran yang sangat terkagum-kagum kayak wow, ini alto atau ini bass keren banget, kenapa bisa serendah itu. Kita tuh sampai kayak nggak nyampe-nyampe gitu, tapi mereka nyampe. Ya itu kelebihannya mereka punya range di bawah gitu ya. Maksudnya kita ngomong di bawah tuh kayak kita ngomong piano ya gitu, di situ gitu. Tapi ya memang mungkin yang mereka juga ngeliat kayak wow, tenor sama sopran keren ya gitu, bisa mencapai nada-nada tinggi itu. Jadi menurut aku semuanya unik sih, nggak ada yang lebih keren, sama-sama semuanya. Jadi nggak harus selalu suara keren tuh suara yang tinggi-tinggi aja ya Kak? Iya, bahkan suara yang simple, real, terdengar relax pun juga enak untuk didengerin. Karena sebenarnya cita-citanya tidak sumbang itu kan yang penting satu, enak untuk gua dengerin sendiri, misalnya orang mikir gitu, atau untuk teman-teman aku dan teman-temanku misalnya untuk mendengar. Banyak yang sesimpel itu gitu. Soal kayak nggak mau sumbang tuh bukan harus keren gitu. Ya. Oke. Terus mungkin untuk teman-teman yang lagi nonton, kalau ada pertanyaan yang mau ditanyain ya Kak ya, nanti mungkin bisa dijawab sama Kak Hilda ya Kak. Ya, silakan yang mau nanya. Pervokalan, pernyanyian ya. Dunia nyanyi-nyanyi. Oke, tadi udah ngebahas banyak banget ya, berarti mulai dari pemanasannya, terus udah itu pernafasan penting semua. Terus gimana sih nadanya supaya stabil, nggak goyang-goyang ya, itu kan yang utamanya. Kan sumbang tuh tentang nada yang goyang-goyang. Nah gimana tuh, balik lagi ke pernafasannya, harus ada supportnya ya Kak, kayak gitu-gitu. Terus ngeluarin suara yang proper,
jangan takut-takut ya Kak. Ya, Kan suka ada ya tadi. intinya jangan takut-takut karena semakin takut semakin nggak bisa dibenerin gitu. Ya kan? Tapi jangan overpower juga ya Kak. Iya, Tetap jangan dikontrol. ngotot. Tetap dikontrol. Itu sih kalau sumbang ya. Kalau sumbang tuh kayak gitu sih. Terus kalau misalnya ada teman-teman yang kayak apa ya, bisa main alat musik lain gitu. Itu tuh coba misalnya ya kayak Gumi kan ya. Nah, kalau misalnya Kenapa Kak? main piano kan bisa tinggi gitu piano. Nah, mencoba untuk menyamakan nada. Nah, itu tuh latihan untuk tidak sumbang gitu. Itu kalau dilakukan terus secara rutin itu beneran deh, it works, it really works. Aku pernah punya murid, dia benar-benar sumbang banget, tapi dia masih punya awareness. Jadi itu yang nomor satu tadi kan, dia masih punya awareness sama sound. Jadi dia bisa dilatih, misalnya nadanya harusnya di sini nih, do, harusnya di sini di situ, tapi dia nyanyinya do gitu. Nah, nanti tuh dibawa do, nah nyampe ke situ lagi. Nah, itu cara nadanya tuh di sini, berarti aku tadi tuh nyanyi ketinggian apa kerendahan ya. Nah, itu kayak gitu-gitu, awareness-nya tuh datang dari situ. Pertama aja dia tuh aku tanyain kayak kamu tahu nggak yang kamu nyanyiin ini nadanya sama atau enggak? Enggak Kak. Oke. Menurut kamu ini ketinggian apa kerendahan? Latihan awareness-nya tuh dari situ juga. Nah, coba samain. Akhirnya sama. Dan setelah berapa bulan latihan, dia bener-bener jauh lebih baik, jauh lebih sedikit sumbangnya. Jadi teman-teman perlu percaya kalau latihannya rutin dan tepat tuh membuahkan hasil. Pasti adalah hasilnya gitu. Just trust the process aja, jangan kayak buru-buru. Dan jangan takut untuk nyanyinya sendiri sih. Karena kalau belum apa-apa kayak gua suara aku jelek, suara aku sumbang, ya nggak latihan gitu kan, nggak bisa dibenerin. Tapi coba aja dulu gitu, siapa tahu. Oh iya ya, walaupun mungkin hanya satu spot doang yang berubah, tapi pasti aku yakin pasti ada perubahan sih. Oke, berarti gitu ya, mulai melatih kesadarannya itu pasti bisa ya Kak, lama-lama. Nah, terus nih ada yang nanya nih Kak, dari Kak Glenn ya, Kak Glenn Latuheru. Nanya katanya, sorry, kalau Gumi, nyanyi lagu, nggak bisa kenapa? Suara Gumi deh. Oh, udah bisa belum Kak? Udah kedengeran Kak? Belum kedengeran? Nggak. Gumi bisa dengar suara aku ya? Bisa. Sebentar ya Kak. Sebentar. Ini masih belum kedengeran Kak? Belum ya? Kalau ini udah kedengeran belum Kak? Halo? Halo Kak? Oh, ini ada yang nanya nih, sambil nunggu Gumi benerin audionya. Ini ada yang nanya, nyanyi lagu klasikal sama lagu pop jazz, bedanya apa? Kalau teknik dasarnya sama aja, yang beda genre-nya aja yang beda. Dan mungkin kalau udah latihannya lebih advance, lebih lagi, pasti ada kayak teknik-teknik apa ya, nyanyi klasikal sama ada beberapa kayak cara gitu untuk nyanyi klasikalnya kayak gini. Kalau jazz mungkin lebih juga nge-sway-nya atau nge-blues-nya kayak gitu. Nah, itu doang yang maksudnya beda, lebih cara ketika kita
udah latihan lebih lanjut lagi. Tapi kalau untuk dasar yang dangdut, lagu pop, klasik, lagu jazz atau apapun, teknik yang dasar yang tadi aku udah ceritain itu tuh perlu banget untuk dipegang gitu. Perlu banget untuk dilakukan. Oke. Ini kedengeran nggak ya, Kak? Gimana Kak Bumi? Halo? Belum ya? Kayaknya, aku tadi monitor di HP, suara aku keluar. Sebentar. Sebentar ya, Kak. Kak Hilda, kalau coba. Mau nanya boleh ya? Di chat aja. Kayaknya suara aku. Ini kedengeran nggak, Kak? Halo? Kalau yang nonton bisa denger suara aku nggak sih? Apakah suara aku terdengar? Sebentar. Oh, suara aku aman ya? Kenapa ya? Bentar. Coba tes. Oh, Gumi bisa dengar suara aku? bisa. Bisa. Aku masih belum bisa dengar suara Gumi loh. Kenapa ya? Kalau coba sebentar. Kenapa ya? Bentar ya. Kalau Bentar, coba nanti Gumi invite aku lagi ya. Oke, leave dulu Kak ya. Maaf ya, penonton ada gangguan tidak terduga. Oke. Coba aku invite lagi. Kalau ada yang mau nanya lagi boleh ya. Udah kedengeran. Udah? Oh, oke. Jadi deg-degan. Iya, Oke. ada aja ya. Iya. Oke, lanjut lagi aja ya Kak, berarti. Tadi tentang lagu klasik, pop, sama jazz ya? Berarti itu tadi secara teknikal yang lebih lanjutnya ya Kak, bedanya itu? Kalau lebih dalam dibahas. Soal genrenya aja sih sama teknik lebih lanjutnya aja. Tapi kalau yang dasarnya sama semuanya sebenarnya. Oke. Kalau bedanya dikit ya, kan itu klasik, pop, sama jazz. Yang aku tahu kan berarti kalau klasikal tuh kayak apa ya? Seriosa gitu ya Kak? Gimana kalau klasikal? Halo? Oh, Ini kedengeran? Kan biasanya kayak seriosa gitu. Banyak ya. Ada yang nggak harus seriosa juga sih gitu. Tapi yang kita tahu seriosa sih. Oke. Terus kalau misalnya pop atau kan tadi ya klasik kan mungkin di paduan suara ya biasanya klasik ya? Tapi nggak juga sih. Enggak juga sih. Iya nggak juga ya. Paduan suara udah macam-macam. Iya. Nah kalau pop tuh misalnya kalau pop kan
kayak apa ya? Aku kayak dengar-dengar aja kayak banyak misalnya kayak teknik belting, chest voice yang kayak gitu tuh Kak. Chest voice atau apa? Yang lain-lain atau whistle kayak gitu Kak. Nah, itu gimana tuh? Whistle tuh kayak lo dulu yang jago banget Mariah Carey ya, sekarang udah banyak banget Ariana Grande dan teman-teman penyanyi kita tuh banyak banget yang bisa whistle range. Jadi kalau misalnya ngejelasin satu teknik tadi tuh semua dipakai, terus mungkin untuk beberapa lagu ya ada, ini kita udah ngomong artistik nih soalnya. Ada beberapa yang memang tetap perlu pakai head voice mungkin supaya lebih kedengaran merdu gitu, lebih cantik kedengarannya. Tapi ada juga yang memang kayak misalnya lagu siapa ya yang banyak pakai chest voice itu? Kalau dulu Whitney Houston ya, terus kalau sekarang kayak Beyonce ya, or lagu Lady Gaga kayak gitu tuh chest voice-nya tuh juga banyak banget dipakai. Nah, chest voice pasti berhubungan sama belting. Chest voice itu kan suara nada ya, suara dada. Tapi bukan pakai tenggorokan ya, jadi beda gitu. Suara dada tuh karena kan orang tuh ada yang bilang suara kepala head voice tadi. Nah, ini tuh suara dada, which is kalau ngebelt tuh gimana ya, agak susah jelasin. Pokoknya kalau ngebelt tuh kedengerannya aja ya, nggak kedengeran kayak manis-manis gitu, tapi kedengerannya kayak lantang, jatuhnya tuh lantang. Tapi si jatuhnya lantang itu bukan teriak, tapi tetap si ininya tuh harus ajak gitu loh, si support diafragmanya ngedengarnya tetap pakai gitu, cuman dia lebih kayak ha gitu, bukan yang ha. Nah, kalau yang kedua itu kan head voice lebih manis, jadi lebih maunya kedengaran kayak gimana sih gitu, lebih tebal ya berarti ya, si itu. Iya, kedengarannya jadi lebih tebal juga gitu. Tapi ngomongin tebal tuh ya, head voice sendiri tuh punya apa ya, karakter tipis dan tebal juga kok Gumi. Jadi kalau yang tipis tuh lebih angelic ya kedengarannya, kayak misalnya head voice tipis tapi dia tipe yang tebal gitu. Nah, kalau whistle range tuh udah kayak super duper tinggi dan udah bukan kayak nyanyi gitu loh. Kalau kita ngomongnya ya, kayak aku nggak bisa whistle range soalnya. Jadi beberapa orang itu bisa whistle range, beberapa enggak. Kalau soal bisa dilatih, ada caranya, tapi aku memang tidak nyampe gitu sih whistle range. Jadi whistle range di atas range normalnya orang lah gitu. Makanya bunyi juga kayak gitu. Iya. Kayak suara air mendidih gitu ya Kak. Gitu. Iya. Karena organ yang dipakai tuh mirip sama kalau lagi bersiul. Tapi ya beda sama kita bersiul biasa ya gitu. Mirip gitu. Suaranya tuh lebih tinggi. Oke. Jadi bisa disimpulkan nggak kalau gitu kayak teknik yang tadi ya, kayak chest voice, belting sama whistle, atau ada lagi kayak mixed voice gitu ya Kak? Itu emang banyaknya di pop berarti? Iya, mixed voice tuh lebih banyak di pop. Si klasik juga ya, sebenarnya tuh ada mixed voice ketika tergantung sama lagunya ya, ketika nadanya tuh lebih rendah gitu loh. Aku kerasanya tuh karena aku sopran, kalau nyanyi klasik untuk nada rendah itu tetap ada sedikit headnya, ada sedikit chestnya. Oke. Jadi jeglek kalau salah satu. Atas juga supaya nggak kedengeran tipis dan nggak kedengeran jeglek-jeglek, ya tetap ada chestnya sedikit gitu. Sebenarnya gitu ya. Pakai di segala range sih, mau nadanya tinggi atau mau nadanya. Idealnya tapi itu pelajaran lanjutan lah gitu, bukan yang. Oke, jadi mixed voice tuh gabungan head sama chest gitu gak sih Kak? Biasanya, yang paling biasanya pada umumnya gitu. Oke, gitu. Mungkin ya yang teknik pop tadi, mungkin contoh-contohnya itu ya Kak.
di antaranya yang Iya. pada umumnya suka ada di lagu-lagu populer. Oke, kalau jazz Kak? Aku tuh tidak mendalami jazz sih sebenarnya. Jadi I can't say much about jazz, tapi yang aku tahu lebih gimana ya? Kalau ngomongin jazz tuh luas banget sih sebenarnya. Kayak nggak cuman sekedar kita tahu nih ngebluesnya gini, tahu nih nge-swingnya, tapi kayak ngomongin hip hop deh, ada attitude-nya gitu loh. Tapi beda attitude sama hip hop ya. Kalau kamu tahu kan kalau hip hop tuh memang butuh attitude ya, kayak yang gitu-gitu ya. Nge-swag. Nah, jazz tuh juga ada attitude tapi in a different way aja sih gitu. Dan dia gitu. Kenapa aku bilang luas? Karena dia tuh bebas banget gitu loh. Jazz tuh nggak ada yang patokan terlalu gimana, sedangkan kayak kalau klasik ya jelas klasik punya patokan yang lebih pakem gitu loh. Oke, kalau untuk nyanyi ya. Oke. Mudah-mudahan terjawab ya jawabannya tentang tadi ya klasikal, pop sama jazz. Nah, paling aku mau nanya nih ke pertanyaan terakhir ya Kak, kayaknya udah mau itu juga. Nah, jadi latihan rutin yang buat menunjang menunjang suara biar nggak sumbang, berarti yang tadi itu ya Kak. Mulai dari pemanasan, pernafasan, ya. Pernafasannya juga tadi udah pernafasan perut ya, khususnya tadi udah dicontohin juga ya sama Kak Hilda. Terus itu sih ya yang penting ya. Nah, kalau pemanasan pernafasan, terus baru nyambung ke yang tadi ya, supaya nafasnya panjang dan ngebuat nada jadi lebih stabil. Terus ngeluarin suaranya juga lebih proper untuk nada tinggi juga. Oke. Tapi kalau jadi sampai di titik kayak, tapi aku udah bingung Kak, aku ngerasa bener. Ada yang bahkan nggak ngerasa benar, kayak aku bingung apakah aku sudah benar apa belum. Memang suggestion aku adalah ya udah cari tutor aja. Saya cari tutor untuk ngasih tahu kalian bahwa ini sudah benar loh, ini belum benar loh. Jadi akhirnya kalian pun terbiasa dan akhirnya tahu bahwa yang kayak gini itu benar, yang ini enggak. Karena udah ada yang tahu. Kadang bingungnya tuh di situ. Iya. Ragu-ragunya itu ya Kak. Itu bisa dibantu oleh sama guru musik, guru vokal. Oke, wah banyak banget ya, nggak kerasa nih kita udah 50 menit lebih ngobrol-ngobrol soal nyanyi-nyanyi ya. Iya. Semoga aja ya bermanfaat untuk yang menonton ini ya Kak ya. Terus mungkin bisa dipraktekin ya tadi tips-tipsnya. Ya, nggak harus ngotot-ngotot ya Kak. Tadi relax aja sambil ngapain ya Kak ya. Iya. Oke, jadi selain dapat, misalnya udah tahu nih, suara sumbang tuh harus kayak gini, jadi pelan-pelan ngelatih teknik cara mengeluarkan suara yang oke gitu ya Kak. Iya. Iya sih. Yang penting tahu awareness-nya dulu ada. Iya sih, ya. Tone awareness itu ya. Oke. Ya sih paling gitu aja ya Kak. Iya. Udah banyak banget. Semoga yang nonton bisa mengambil ilmu-ilmu dari Kak Hilda ini ya. Bermanfaat. Oke. Paling segitu dulu. Terus untuk yang lain juga terus saksiin ya Kak. Kedepannya pasti bakal ada lagi ya Instagram live kayak gini setiap Jumat biasanya, tiap Jumat ya. Ini udah yang ketiga, jam 7 udah yang ketiga. Yang 2 kemarin juga kalau yang belum nonton aja. Itu bagus-bagus juga tuh pembahasannya tentang drum sama tentang sekolah di luar negeri. Drum tuh tadi ya Kak Iwan, terus sekolah di luar negeri tuh sama Kak Fira. Nah,
Oke, paling segitu dulu untuk semuanya. Terima kasih yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Selamat malam untuk semuanya. Makasih banyak untuk Kak Hilda. Sama-sama, Umi. Iya. Dadah semuanya. Oke, iya. Dadah.